pabrikan Waterrax. Untuk nama yang sering kita sebut adalah Mark III Pak ya. Kadang orang pleset jadi Mark III. Jadi ini adalah salah satu mesin baru untuk di Muba, padahal ini sudah dipakai di Palembang sama Riau ya. Riau. Palembang Riau sudah pakai ini duluan, tapi ini sudah datang ke Muba. Nanti bakalan ke depan akan didistribusikan ke distrik masing-masing. Tapi untuk sementara di wilayah timur dulu, karena untuk di wilayah timur kan dominan pakai air. Jadi untuk mesin Waterrax atau Mark III ini termasuk mesin jinjing Pak, pompa jinjing, sama fungsi kayak mist tracker. Cuman untuk performanya kita lebih merekomendasikan Mark III karena untuk di Riau sama Palembang kemarin sudah kelihatan perbedaannya. Dan tekanan, jarak juga Mark III lebih mencakupin apa yang kita butuhkan seperti itu. Bisa sampai dengan 3 kilo 4 kilo di Riau ataupun di Palembang. Nah, di sini saya pun masih belum terlalu mendalam masalah Mark III untuk jenis mesinnya ataupun kapasitasnya segala macam. Cuman kita akan belajar bersama-sama untuk cara mengoperasiannya. Apa aja sih yang perlu disiapin, apa aja sih komponen dari mesin Mark III ini. Terus apa aja sih yang mesti diperhatiin, yang rentan yang mana, yang bagusnya di mana, seperti itu. Oke, jadi mesin pompa ini sistemnya tidak seperti apa namanya? Kompresor Pak. P20 ataupun P82 Tohatsu. Dia tidak pakai vakum Pak. Jadi fungsinya dia hanya mengalirkan air yang disedot langsung ke selang atau nozzle. Cuma untuk tekanan ataupun derasnya air ini lebih deras. Jadi untuk mesin Mark III ini dia mempunyai tangki terpisah sama seperti mesin speedboat. Terus juga untuk selang yang dipakai selang hisap yang ada ininya, klep. Nah, untuk penggunaannya, pertama kita harus memperhatikan di selang hisap Pak. Ini harus sangat kita perhatikan. Kenapa saya bilang sangat perhatikan? Contohnya untuk jenis selang hisap yang kita terima, ini kan rentan Pak, rentan bocor. Terus juga untuk sambungan setnya ini, pastikan ini benar-benar padat. Yang kalau misalkan kita sambungkan itu memang benar-benar kedap udara Pak. Karena untuk percobaan kemarin Om Ded ya, kalau misalkan perpak ataupun shirtnya itu agak sedikit longgar ataupun ada angin masuk lah dimanapun itu, dia nggak bakal bisa mau nyedot. Karena sistemnya kalau sudah kedap udara dari keong sampai dengan ujung pipe-nya ini nggak ada yang bocor segala macam, dia akan mudah sekali untuk nyedot airnya Pak. Seperti itu. Nah, terus yang kedua untuk masalah tangki, kita pakai tangki terpisah ataupun regen dengan sistem penyambungannya seperti speedboat Pak. Seperti ini. Oke. Untuk cara penggunaannya, untuk masalah tangki pertama, perhatikan untuk tangki, terkadang kendalanya ada minyak nggak ngalir ataupun segala macam. Kalau yang dari informasinya kemarin, ketika kita mau ngisi minyak, perhatikan ini Pak. Ini filter yang mau apa untuk ke arah mesin, dia mempunyai sambungan di sini. Nah, ini sering lepas. Jadi sebelum Anda menggunakannya, pastikan ini sambungan dengan baik seperti itu. Ataupun Mas, untuk masalah perawatannya, kalau bisa ditambah sambungan, ditambah ikatan lagi agar tidak mudah lepas. Seperti ini. Oke. Nah, untuk cara penyambungannya, ujung kopling ini yang pendek, ini yang ke arah dijen. Gitu. Cara pemasangannya mudah. Ini ada stoknya, ada dijen itu, tinggal kita tarik, kita tekankan, silakan angkut di sini. Sebelum kita pasang di sini, kalau misalkan dijen yang kita isi dengan BBM, kita coba pompa dulu Pak. Fungsinya apa Pak? Minyak naik atas. Bisa selangnya benar berfungsi atau enggak, ataupun misalkan ada kotoran bisa dipompa dan segala macam. Kita sudah ngalir bagian sini, sampai di sini. Ini adalah part di mana kita menyambung dari tangki ke mesin. Tinggal kita tekan, pasang dulu Pak. Jadi cara mudah, tekan, masukkan seperti ini. Ini ada apa namanya? Rangkainya, ini ada lubangnya juga. Lurusin, tekan, putar ke kanan. Ada bakal mengisi Pak. Seperti itu. Oke.
sampai di tulang kuning ini naik ini Pak. Naik ke mesin. Perhatikan dari pompa minyaknya naik ke mesin. Oke. Nah itu untuk tips cara penggabungan antara tangki BBM dan mesin. Kedua, sebelum menghidupkan mesin kita persiapkan untuk pemasangan selang hisap. Seperti biasa, perhatikan persoalan ini. Kalau bisa bawa petugas cadangan Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini selang hisap modelnya sangat rentan. Walaupun mesin ini sebagus apapun kita andalkan, dengan selang hisap yang rentan ini, kesalahan sedikit pun mesin ini nggak bakal terpakai sama sekali Pak. Jadi usahakan kita persiapkan ketika ada keadaan urgent yang mesti kita perbaiki, seperti tempat ini, ataupun ada karet ban, elemen ini bakal bocor. Jadi sambungkan seperti biasa, dikonekkan, usahakan tidak ada goyang sedikit pun. Taruh ujung plate-nya ke air, seperti mesin biasa bisa kita kasih pelampung atau apa, yang sama dengan mesin pasir. Nah, untuk cara pengisapannya kita mengisi airnya di sini Pak. Pancing. Ya, kita pancing. Kita isi airnya sampai dengan penuh selang hisap, sampai dengan di keong Pak. Jadi usahakan penuh, selang hisap terisi penuh sampai dengan keong, baru tutup rapat kembali. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum menghidupkan mesin, sebelum kita menggunakan mesin untuk operasi, tolong perhatikan dari masalah tangki BBM, masalah filternya tadi, selang BBM-nya, koneksinya, usahakan tidak ada yang tertinggal Pak, usahakan semua bagus. Terus juga untuk selang hisapnya juga nggak ada masalah. Diisi keongnya sampai dengan selang hisapnya penuh, mesin siap digunakan. Jadi sebelum menggunakan mesin ini perhatikan itu nggak ada masalah dulu. Karena kalau misalkan ada masalah, percuma Pak mesin ini Pak. Seperti itu. Oke. Terus untuk cara penghidupannya, sistem mesin ini mempunyai satu sistem yang beda daripada Tohatsu, yaitu digital overspeed switch atau DOS. Tombol ini yang mungkin kalau kita lihat gunanya seperti biasa, hanya mematikan aja ketika engine-nya pengen kita matikan, tinggal pijit ini aja Pak sebenarnya. Cuman fungsinya sebenarnya adalah untuk mesin ini walaupun kita gasnya kita turunin sampai habis, dia nggak bakal mati. Jadi dia ada sistem sendiri untuk pematian mesinnya, seperti itu. Oke, setelah semuanya tersambung dengan baik, perhatikan kalau mesin ini belum ada kita pakai sama sekali ataupun baru keluar dari gudang dan kita pakai di lapangan, usahakan joknya kita naikkan. Seperti itu. Dan untuk posisi gasnya agak beda Pak. Dia beda seperti mini striker yang cuma bisa naik turun ataupun satu yang bisa kita putar. Di sini dia ada selah Pak. Ada levelnya di situ. Jadi untuk di awal kalau misalkan tuasnya ini di posisi keterangannya stop di sini, naikkan ke tanda start atau warm up. Oke, sudah kita naikkan, semua sudah bagus, coknya sudah kita naikkan. Kalau emang belum dipakai mesin dalam 1 hari itu masih dingin, baru kita engkol. Itu pun engkolnya nggak langsung Pak, kita kocok dulu seperti biasa 3 kali gitu. Coba baru kita engkol sampai hidup. Ketika hidup jangan langsung memakainya Pak, jadi usahakan 2 atau 3 menit dulu untuk pemanasannya. Setelah itu baru seperti biasa kita pakai stores untuk kopling kita, pastikan selangnya sudah terpasang, baru kita naikkan gasnya sesuai dengan permintaan nozzle man. Nah, ada satu tips lagi untuk masalah kontrol di gas, karena dia ada levelnya Pak. Kalau bisa jangan seperti ini Pak, itu akan membuat rentan di tuas gasnya. Kalau bisa kita pelan-pelan, karena mesin ini tendangannya sudah lumayan di saat prima. Jadi kalau bisa kita pelan-pelan Pak, takutnya di depan nggak siap gitu kan. Pelan-pelan sampai dengan kebutuhan nozzle tercukupin, seperti itu. Untuk selebihnya operasionalnya seperti biasa. Untuk perawatan ada olinya juga, mana oli kemarin? Oli yang masih pakai oli mesin juga. Untuk
masalah BBM kemarin campuran dengan ukuran untuk di 20 liter bensin itu campurnya sekitar 0,8 lah kurang lebih lah. 1,8 ya. Seperti itu Pak. Oli 2 tang. Putih. Itu 20 liter. 20. 1 liter itu banyak anak. 2 tang. Tapi kalau kita ngecem dulu dia kan. 30 per 1. Campur. Enggak nyampe lah 1 liter. Sampai 0,8 kemarin. Nggak nyampe lah ya. 30 banding 1. Berarti ini otomatis. Itu anu. Ini 20. 20. Nanti kalau untuk masalah Letak ini. kalau untuk masalah bensin nanti coba kita cari informasi soalnya saya lupa juga kemarin. Biasanya ada Itu nah 50 banding 1. Mana? Itu. Bawah, yang bawah. 50 banding 1. 10 banding 1. Berarti kalau 20 liter 0,4. 0,7. 0,4 lah. 0,4. 0,5. 4 sekian. Oke. Berasap boleh. Dan juga businya beda nih Pak. Itu ada di yang lain. Mungkin kalau untuk masalah mekanik segala macam mungkin ada apa namanya orang yang pas juga. Ini saya hanya menyampaikan untuk perkenalan mesin, terus untuk cara pengoperasiannya. Oke, setelah pemanasan tadi 2-3 menit, kita naikkan gasnya pelan-pelan. Seperti biasa, kalau misalkan ada kebutuhan turun, tetap step by step Pak, jangan langsung digeser seperti itu karena rentan patah juga. Terus untuk cara misalkan sudah selesai operasi, cara pematiannya Pak. Oke, ketika sudah kita balikin untuk apa namanya tuasnya ke tanda stop di bawah. Ketika tuasnya kita tanda stop di bawah, mesinnya nggak bakal mati Pak, seperti motor gigi netral lah. Nah tombol ini yang kita pakai. Seperti itu. Oh ya, setelah pemanasan tadi coknya jangan lupa dibalikin. Baru Jadi pijit setelah, yang itu, baru pijit yang itu Pak, roda ya. ya, baru pencet yang ini. Fungsinya untuk mematikan engine-nya, On off-nya. on off-nya. Bukan on off. Off-nya aja. Off-nya. On-nya langsung On tetap itu dari tuas. stop engine. Stop engine lah. Ya, benar.